Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilian Bayora, CGP Angkatan 11. Kali ini akan mewawancarai ibu hebat di sekolah saya, UPTD SDN 017 Koto Talago. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, begini Ibu, seperti yang sudah Willy sampaikan kepada Ibu, ini ada tugas guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah di mana Willy bertugas guna belajar supaya bisa menjadi sosok yang hebat juga seperti Ibu dalam mengajak rekan-rekan guna mendidik dan membina generasi masa depan bangsa. Nah, begitu Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan, kesediaan Ibu sudah meninggalkan mungkin yang sedang penting hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Ibu. Sama-sama. Baik Ibu, kita mulai yang pertama. Nah, seperti yang banyak terjadi sekarang ya Ibu, ada kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, ingin sekali Willy ini belajar dari Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moralnya Ibu. Baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu menjawab wawancara yang Ibu pilih berikan kepada Ibu, yaitu tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, jadi di sini Ibu menjawabnya, yaitu dari kasus yang ada tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dilema etika yang berdasarkan antara ada yang benarnya, ada misalnya yang salahnya. Jadi kita mengambil dari rujukan moral, yaitu yang berdasarkan pada benarnya dan juga pada dasar yang sisi salahnya gitu. Nah, jadi itulah tanggapan yang dapat diberikan tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Berarti Ibu identifikasi dulu mana bagian yang benar, mana bagian yang salah. Kemudian yang kedua, sebagai pimpinan dalam sebuah sekolah ya Ibu, nah ingin sekali juga Willy belajar kepada Ibu bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan sehingga nantinya keputusan itu terdapat kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Jadi kalau yang Ibu jalankan iya. Yaitu pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Iya. yaitu yang sama-sama benar, mungkin yang sama-sama yang mengandung nilai salah. Iya. Nah, jadi selama ini dapat pengambilan keputusan itu dalam kasus dua kepentingan yang sama, Iya. sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli. Jadi rasa peduli kita, kasih sayang yang memiliki dampaknya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, itulah Luar biasa. Berarti setelah tadi diidentifikasi kasusnya dengan dilema nilai yang benar, yang salah ya Ibu, kemudian Ibu mengambil keputusan secara bersama-sama dengan memprioritaskan rasa kasih sayang, rasa peduli, dan itu pun juga dipikirkan dalam jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa ini. Nah, ingin lagi nih Bu, dalam pengambilan keputusannya langkah-langkah prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Nah, biar nanti bisa dilakukan juga. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Ibu Willy minta yaitu seperti apa
yang Iya. kita lakukan Iya. yang selama ini gitu. Iya. Nah, jadi langkah-langkah prosedurnya dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis kasus. Kita analisis kasus tersebut terlebih dahulu, melihat siapa saja yang terlibat. Nah, yang terlibat dalam nilai-nilai yang bertentangan dan juga data dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenarannya atau mana yang salahnya. Kita uji dulu kebenarannya. Itu Berarti maksudnya di sini ditangkap ya Ibu, Ya. dalam mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa berarti ya Ibu, dianalisis dulu, ditentukan benar salahnya dulu. Nah, kalau begitu Ibu, apa yang menjadi hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah, jadi apa efektif? Apa Hal yang paling hal Ibu yang anggap efektif yang menjadi prioritas sekali. Jadi nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini, nilai-nilainya yang saling bertentangan. Nah, jadi menentukan siapa yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat dalam situasi ini. Itu Ibu. Dan juga mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Berarti Ibu, jika ada nanti nilai-nilai yang bertentangan, berarti itu yang harus kita selesaikan begitu ya Ibu. Kemudian kita lihat pula siapa Yang kita. benarnya, salahnya. Oh iya Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Nah, tentu di dalam kehidupannya Ibu ini sering sekali. Oh iya Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Nah, tentu di dalam kehidupannya Ibu ini sering sekali mendengar juga dari Ibu, ada didengarkan tentang setiapnya pasti ada tantangan. Nah, kalau yang pernah Ibu alami itu Ibu, apa hal tantangan yang paling mendasar atau paling besar yang pernah Ibu rasakan dalam pengambilan sebuah keputusan? Yaitu tantangan yang saya ambil tentang jangan menuruti emosi. Jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Nah, dan juga menentukan tantangan nilai-nilai kebenarannya. Berarti kita harus berpegang teguh pada kebenaran dan harus mengontrol emosi. Wah, ini yang harus benar-benar dikuasai ya Ibu, pengontrolan emosi. Nah, pertanyaan berikutnya ini Ibu, dalam Ibu mengelola sekolah, apakah ada jadwalnya atau ada waktu dalam pengambilan sebuah keputusan yang pernah dilakukan atau seperti apa Ibu? Ada yang bersifatnya ringan, ada yang biasanya langsung diselesaikan saat itu. Nah, dan juga namun pada masalah yang lebih besar, dan itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Nah, itulah. Berarti tergantung tinggi rendahnya sebuah kasus berarti ya Ibu. Luar biasa Ibu. Nah, apa faktor-faktor yang selama ini yang alhamdulillah membuat Ibu mudah dalam mengambil keputusan sehingga alhamdulillah bisa menggerakkan rekan-rekan para guru hebat? Sekarang di sekolah Ibu ini di SDN 01 7 Kota Telaga ini ada seorang guru, yaitu seorang gurunya CGP, yaitu Ibu Gilinya sendiri. Masya Allah. Nah, jadi yang berperan aktif di sekolah ini. Nah, jadi yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika ini. Nah, jadi ada Ibu Lili itu sudah hebat juga gitu. Amin ya Allah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan benar adanya di diri ini, belajar dari Ibu mudah-mudahan mampu menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya dan juga campuk untuk mempertahankan guna lebih baik. Hari ini ditutup dengan pertanyaan terakhir Ibu, apa pembelajaran dari sebanyak itu kasus dilema etika yang pernah yang Ibu alami biar jadi pembelajaran juga bagi Ibu? Jadi
pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yaitu dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah atau sistem sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Jadi yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses ini. Jadi kembali lagi memang tujuan kita adalah para peserta didik ya Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan belajar dari Ibu, Willy pun bisa mengambil keputusan sehingga peserta didik mampu seperti yang diharapkan oleh Bapak Hajar Dewantara. Wah, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya Allah akan diamalkan semua ilmu yang sudah Ibu berikan kepada Willy. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupannya Ibu, Willy sering sekali mendengar juga dari Ibu, ada didengarkan tentang setiapnya pasti ada tantangan. Nah, kalau yang pernah Ibu alami itu Ibu, apa hal tantangan yang paling mendasar atau paling besar yang pernah Ibu rasakan dalam pengambilan sebuah keputusan? Yaitu tantangan yang saya ambil tentang jangan menuruti emosi. Jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Dan juga menentukan tantangan nilai-nilai kebenarannya. Berarti kita harus berpegang teguh pada kebenaran dan harus mengontrol emosi. Wah, ini yang harus benar-benar dikuasai ya Ibu, pengontrolan emosi. Nah, pertanyaan berikutnya ini Ibu, dalam Ibu mengelola sekolah, apakah ada jadwalnya atau ada waktu dalam pengambilan sebuah keputusan yang pernah dilakukan atau seperti apa Ibu? Ada yang bersifatnya ringan, ada yang biasanya langsung diselesaikan saat itu, dan juga namun pada masalah yang lebih besar, dan itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Nah, itulah. Berarti tergantung tinggi rendahnya sebuah kasus berarti ya Ibu. Luar biasa Ibu. Nah, apa faktor-faktor yang selama ini yang alhamdulillah membuat Ibu mudah dalam mengambil keputusan sehingga alhamdulillah bisa menggerakkan rekan-rekan para guru hebat? Sekarang di sekolah Ibu ini di SDN 01 7 Kota Telago ini ada seorang guru, yaitu seorang gurunya CGP, yaitu Ibu Gilinya sendiri. Masya Allah. Nah, jadi yang berperan aktif di sekolah ini. Nah, jadi yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika ini. Nah, jadi ada Ibu Lili itu sudah hebat juga. Apa pembelajaran dari sebanyak itu kasus dilema etika yang pernah yang Ibu alami biar jadi pembelajaran juga bagi Ibu? Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yaitu dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah atau sistem sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses ini. Jadi kembali lagi memang tujuan kita adalah para peserta didik ya Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan belajar dari Ibu, Willy pun bisa mengambil keputusan sehingga peserta didik mampu seperti yang diharapkan oleh Bapak Hajar Dewantara. Wah, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya Allah akan diamalkan semua ilmu yang sudah Ibu berikan kepada Willy. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilian Bayora, CGP Angkatan 11 dari UPTD SDN 01 Kota Talago. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah dari UPTD SDN 02 Kota Talago. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini Ibu sebagai tugas guru penggerak, Willy ingin bertanya-tanya kepada Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan yang luar biasa sehingga bisa menjadikan sekolah ini luar biasa juga. Nah, gitu Ibu. Yang pertama Ibu, ada banyak dilema etika yang terjadi di setiap sekolah, ada juga bujukan moral yang terjadi di setiap sekolah. Nah, Willy ingin tahu sekali bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus apabila ada terjadi dilema etika atau memang sudah pernah terjadi, bagaimana cara hebat Ibu? Terima kasih sebelumnya. Kalau di sekolah kita selama ini kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan terhadap seorang siswa, biasanya siswa itu dipanggil, diberi nasihat dulu pertamanya kan mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian kalau masih juga terulang kembali, nah itu diberitahukan kepada orang tua. Nah itu salah satunya. Kemudian juga kami pernah itu mengadakan kegiatan parenting. Nah itu dihadirkan siswa dan orang tuanya juga itu untuk memberikan pembinaan. Kemudian juga pernah diadakan itu sosialisasi. Nah diminta dari Polsek karena kita sebelumnya sudah ada LPU juga dengan Polsek kan. Nah itu diadakan pembinaan mengenai yang sering terjadi di sekolah, misalnya masalah bullying kan. Nah itu kan suatu hal yang nampaknya sepele tetapi dampaknya sangat besar terhadap anak kita. Luar biasa sekali Ibu. Berarti dilihat dulu dari targetnya ya Ibu, kemudian ada beberapa kerjasama dari orang tua, kemudian diadakan parenting dan juga bekerja sama dengan pihak luar seperti Polsek. Nah ingin sekali bertanya ini Ibu, MOU-nya seperti apa itu Ibu isinya dengan orang tua? Tentang apa itu Ibu? MOU dengan orang tua itu tidak dalam bukan dalam keadaan tertulis, tetapi kita sama-sama berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anak-anak kita. Pokoknya kita antara sekolah dengan kegiatan di rumah itu seiring sejalan. Jadi program-program yang ada di sekolah itu kita sampaikan kepada orang tua untuk diberikan dukungan. Baik, luar biasa Ibu, berarti memang ada kesepakatan yang kuat antara orang tua dengan sekolah ya Ibu. Nah pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau seandainya memang ada seorang anak atau seorang kasus yang diharuskan Ibu mengambil keputusan yang ada kepentingan bersama-sama, ada kepentingan anaknya, ada kepentingan sekolah. Nah, bagaimana Ibu menjatuhkan keputusan itu untuk berbagai pihak yang tertentu, misalnya keputusan terhadap kasus tertentu kepada anak, lalu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan sebelum itu disampaikan atau diberikan pengambilan keputusan Terhadap pelanggaran bisa terhadap pelanggaran atau terhadap yang lainnya. Biasanya itu kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan anak, kan kita beri peringatan dulu sekali, dua kali. Namanya anak kan kadang-kadang memang sesuatu hal yang kita sampaikan itu tidak langsung terjadi perubahan tingkah laku kan. Jadi setelah itu kita beri nasihat, masih juga diulangi, kita beritahukan orang tua, dibuat surat perjanjian agar
tidak terulang lagi hal-hal yang demikian. Berarti sebelum diberikan konsekuensi dikasih peringatan dulu gitu Iya. ya Ibu. Ya. Eh, Kalau seandainya itu memang dilakukan, Ibu, siapa saja yang terlibat dalam Ibu mengambil keputusan jika memang konsekuensi itu harus dilaksanakan? Tentu sebelumnya kita bicarakan dulu di tingkat sekolah dengan dewan guru kan. Bagaimana anak ini, apakah masih bisa kita bina atau tidak. Sampai ke finalnya kan begitu nanti. Kalau masih bisa kita bina, ya kita bina. Kita minta dukungan orang tua. Begitu juga nanti kita minta misalnya dari komite. Itu kan bentuk kerjasama di antara kita. Baik, luar biasa. Berarti keputusannya diambil bersama, berarti itu ya Ibu, Ya. dilemparkan ke dewan guru dan dilemparkan juga ke komite. Baik Ibu, selama ini yang pernah terjadi Ibu pengambilan keputusan itu apa nilai yang paling utama yang Ibu angkat dalam pengambilan keputusan? Jika itu memang kasus dilema etika begitu Ibu kan, memang dia sudah bertentangan sekali ini begitu Ibu. Nah, apa yang paling utama begitu yang Ibu angkat? Apa yang dari mananya yang Ibu lihat? Kita kan dalam visi misi itu kan kita gambarkan bahwa kita ingin menciptakan siswa ini yang beriman bertakwa, itu yang kita utamakan terlebih dahulu kan. Jadi kita di sekolah juga itu melaksanakan kegiatan yang membimbing terhadap keimanan dan ketakwaan ini. Antara lain itu kita mengadakan sholat berjamaah, kemudian kegiatan takbir, itu setiap hari Senin sampai Kamis. Nah, di antara itu nampak bagi kita setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke keagamaan itu, tingkat kenaikan itu agak berkurang. Jadi berkurang maksudnya tidak sama sekali tidak kan, tetapi berkurang karena kita sudah mengarahkan ke untuk meningkatkan keimanan. Luar biasa itu. Ya, di kegiatan hari Jumat juga berdemikian. Tiap hari Jumat anak itu bergantian. Di sini pelaksanaan upacara agama itu anak-anak yang sebagai pelaksana, termasuk pembinanya langsung anak. Karena melatih dia tampil di depan kan, sama dengan kultum. Jadi langsung anak jadi pembina. Setelah anak jadi pembina, barulah guru masuk menggantikan, memberikan penguatan atau reward terhadap pelaksanaan itu. Merinding mendengar Ibu. Ya itu kan ganti kultum kan, Iya, biasanya iya. kan kultum tampil hanya kultum gitu, tapi Iya. dengan dia berdiri sebagai pembina, itu dia teman-temannya merasakan ada bedanya gitu kalau guru sebagai pembina. Tapi setelah anak sampai menyampaikan kultum itu, langsung guru masuk memberikan penguatan langsung kuat. Itu yang dilaksanakan. Kalau boleh tahu Ibu, itu memang dibina anak kelas dari berapa itu Ibu? Kelas 4, 4, 5, 6. Oh begitu. Wah, Gantian. Gantian berarti ya Ibu ya. Setiap hari Jumat berarti setiap anak selalu dibina, mudah-mudahan terbentuk karakter yang luar biasa berarti ya, Ibu, luar biasa sekali. Nah, selama ini pernah nggak Ibu merasakan dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang luar biasa? Pernah nggak Ibu? Sulit sekali untuk menentukan karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, pernahkah Ibu? Atau semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik? Memang terkadang ada juga kan. Iya. Ya namanya orang tua tuh kadang pemikirannya tidak sama. Kadang-kadang ada juga anak tuh yang kurang dukungan dan motivasi dari rumah kan. Nah, kita sudah siapkan anak untuk tampil lah. Dia tidak bisa karena tidak diulang di rumah. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga di antara anak ini yang pengen tampil. Di sini ada anak kembar, Iya. kembar
yang lain, yang satu ini harus juga Oh, tampil. Ada persaingan di antara mereka. Jadi waktu itu kan kalau kita bawa anak lomba kan utusan satu pas satu pi. Jadi kita bawa satu, yang lain ini agak ada rasa apa namanya itu, entah sedih entah apa, pokoknya dia ingin ikut juga. Jadi disampaikan oleh orang tuanya, Bu, Azra sama Aspa itu, tapi Aspa yang dibawa ke kecamatan kan, Bu Azra pengen juga tampil. Nah, jadi kami carikan solusinya di mana dia bisa tampil. Memang untuk dibawa lomba belum bisa, tapi kita dihadirkan di kegiatan pagi itu. Jadi ada persaingan. Persaingan gitu ya. Kalau boleh tahu itu perempuan-perempuan Ya, kembar. kembar. Berarti tidak melemahkan salah satu, tapi dicarikan cara iya. biar sama-sama tampil. Luar biasa sekali. Nah, kalau seandainya ini Bu dalam pengambilan keputusan itu adakah jadwal-jadwal tertentu, misalnya rapatnya atau bagaimana di sekolah kita? Ada. Misalnya di awal tahun kita mengadakan ya kesepakatan apa kegiatan-kegiatan yang akan kita di awal tahun kan kita tetapkan di rapat dewan guru. Kemudian juga ya pokoknya rutin lah, agak sekali sebulan ada kegiatan itu rapat untuk menentukan apa-apa kegiatan kita, sekalian evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berlaku. Biasa sekali. Selama ini Bu, ketika Ibu menghadapi pengambilan keputusan seperti anak yang tadi, apa atau faktor-faktor apa yang akhirnya memudahkan Ibu mengambil solusi itu seperti anak yang kembar tadi? Apa ada hal-hal yang menguatkan mungkin Ibu, oh inilah keputusan terbaik yang Ibu berikan? Ya kami kan begitu, jadi dilihat anak itu kan memang dia memiliki kemampuan, tetapi kalau untuk dibawa ke tingkat keluar sekolah belum bisa. Nah kita carikan solusinya seperti itu, kegiatan apa namanya, dibilang wadarah enggak juga kan kegiatan itu. Pokoknya hari Jumat tuh bergilir, misalnya Jumat sekarang kegiatan upacara agama, Jumat besok sholat berjemaah, praktek sholat, nah itu pelaksanaannya. Nah untuk praktek sholat ini juga digilirkan siapa yang akan azan dan akan menjadi imam. Ini terakhir Ibu, apa yang terasa sekali di hati gitu Ibu dengan semua keputusan yang pernah Ibu lakukan, seperti solusi yang luar biasa untuk dua ananda kembar itu, apa yang benar-benar terasa tersentuh gitu Ibu? Ya memang di antara anak tuh memang ada persaingan. Contohnya kemarin ini kan kita kegiatan akreditasi. Jadi kan ada beberapa anak diwawancarai. Jadi kami ambil anak tuh ada yang dari kelas 3 2 orang, kelas 4 2 orang, kelas 5 2 orang. Jadi karena mereka kembar dua lagi, ibu ambil satu aja, satu temannya. Karena kan ada kesetaraan gender, jadi jangan perempuan saja, cuma ada laki-laki ada perempuan kan. Rupanya nangis yang satunya karena nggak diajak. Jadi wali kelasnya, Bu nangis yang satunya gimana? Oh nggak kenapa, masuk aja. Jadi dia apa kegiatan saudaranya dia pengen juga ikut. Kita kan milihnya bukan karena apa, karena satu laki-laki satu perempuan, jadi kita pilih itu. Jadi dibilang sama asesor kan, Pak tambah anak satu lagi untuk diwawancarai, masa biasa anak kan takut diwawancarai atau apa kan, itu anak tuh. Berarti pertimbangan utamanya bagaimana semua kepuasan anak-anak tidak ada yang terzolimi, berarti gitu ya Bu. Bahkan hal-hal kecil pun diperhatikan oleh Ibu Kepala Sekolah hebat kita, makanya memang luar biasa sekali dan harum namanya. Nah sudah sampai kita di sesi terakhir wawancara, luar biasa sekali kegiatan agenda hari ini dari semua yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, dengan pengambilan keputusan yang ternyata sudah ada jadwalnya juga bersama Dewan Guru, melibatkan para orang-orang penting seperti orang tua dan pihak-pihak terkait seperti Polres sehingga Polsek, dan sehingga akhirnya menjadi sekolah yang kuat dan luar biasa.
Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu